Halo sob, assalamualaikum. Di sini Adi. Thanks udah klik video ini. Beberapa hari lalu, jagat maya sempat dihebohkan dengan aksi Cristiano Ronaldo, sang bintang Juventus. Ia menjadi pusat perhatian saat aksinya yang nyeleneh atau emang jarang sekali terjadi di depan banyak mata. Saat itu, ia tampil di hadapan media bersama pelatihnya, Fernando Santos, untuk mengikuti konferensi pers sebelum memulai pertandingannya di laga Euro 2020, Senin 15 Juni 2021, untuk mewakili Portugal melawan Hungaria di Budapest, Hungaria. CR7, begitu panggilan dia. Dia duduk di depan meja, di mana saat itu di depannya banyak wartawan dari berbagai media. Kemudian ia melihat ke depan, menatap dengan sinis dua buah botol Coca-Cola. Lalu dengan cepat ia memindahkan dua botol Coca-Cola itu ke sebelah kirinya sampai botol tersebut nggak terlihat oleh mata media. Sang pelatih Portugal, Fernando Santos, saat itu hampir mengikuti kelakuan si CR7 ini. Memegang botol. Namun pas kelihatan si CR7 memindahkan botol Coca-Colanya menjauh, sang pelatih kelihatan menggerutu. Kalau di Indonesiain malah mungkin kayak gini. Aduh, kenapa ini anak? Nah, kayak gitu ya. Setelah ia memindahkan botol Coca-Cola ini, lalu ia mengangkat sebuah botol air mineral dan menunjukkannya ke hadapan media sambil mengucap, "Agua." Mengucapkan kata agua dalam bahasa Portugis. Kalau kita translate ke Indonesia mah artinya air. Lalu dia mengucapkan kembali, Coca-Cola. Coca-Cola. Like that. Kita tonton dulu videonya ya. Wow. Dia langsung melihat ke botolnya ya. Dan memindahkannya. Si pelatih megang botol lalu, waduh aneh, kenapa dipindahin jauh? Lalu si pelatih pegang kepala. Nah, itu dia cuplikan videonya ya. Sudah kita tahu kalau Ronaldo terkenal sebagai seorang yang mempunyai gaya hidup sehat. Ia hampir nggak pernah meminum minuman bersoda. Berdasarkan informasi yang udah saya kumpulkan, tindakan Ronaldo tersebut konon katanya berdampak buruk pada saham Coca-Cola. Perusahaan asal Amerika itu pun konon katanya mengalami kerugian mencapai 4 miliar US dollar. Kalau kita konversi ke rupiah, taruh aja saya anggap 1 dolarnya 14.250 ya. Kemudian saya kalikan dengan 4 miliar US dollar. Jadi saya rupiahkan sekitar 57 triliun kerugiannya loh. Gede banget ya. Harga saham yang awalnya 56,10 dolar per saham turun menjadi 55,22 dolar per saham. Jadi turun sekitar 1,6%. Dan katanya saham tersebut anjlok setelah si CR7 ini memindahkan botol Coca-Cola tadi sob. Kalau emang gitu berarti si CR7 ini sangat berpengaruh sekali ya untuk dunia persepakbolaan atau dunia periklanan. Maklumlah secara kan si CR7 ini follower IG-nya hampir 300 juta followers. Wah, mewah banget ini. Nah, untuk benar atau enggaknya soal saham yang anjlok karena si CR7 ini, kalian bisa cari tahu lebih detail ya. Soalnya saya nggak mau jatuhnya ini jadi fitnah. Jadi, lebih baik kalian cari tahu kebenarannya, oke? As known, kalau yang namanya saham tuh kan emang turun naik itu, nggak konstan, nggak stabil di angka segitu aja ya. Kadang turun, kadang naik. Kejadian ini mendadak viral karena emang Coca-Cola sendiri merupakan sponsor utama di Euro 2020 selain TikTok dan Heineken. Oh iya, untuk diketahui kalau skor dari pertandingan Portugal melawan Hungaria tuh 3-0 ya. Jadi Portugal menang telak 3-0 melawan Hungaria. Selamat ya untuk Portugal. Kita tonton videonya apakah si Ronaldo ini pernah membintangi iklan Coca-Cola di Jepang untuk Piala Dunia 2006. Kita lihat ya. Wow. Oh ya betul ada dia. Wah, iklannya 2006 visualisasinya udah baik ya. Ya, tendang lagi. Oper, ya, Hayden. Tendang lagi, oper lagi. Wow. Iya. Ya mantap. Iya.
Ya. Ya, ya. Gol. Wis, mantap. Nah, itu dia iklan yang dibintangi oleh Cristiano Ronaldo ya di di ajang Piala Dunia 2006 Coca-Cola Japan. Konon CR7 ini membenci Coca-Cola karena dia saat masih main di Manchester United, dia pernah diancam oleh Ryan Giggs. Ryan Giggs adalah mantan pemain dan pelatih di Manchester United ya. Dikisahkan, bahasanya dikisahkan. Oke. Dikisahkan seorang mantan pesepak bola asal Norwegia, Jan Erik Fjørtoft, menceritakan kalau Giggs pernah marah besar kepada Ronaldo karena minum Coca-Cola saat waktu sarapan dengan timnya. Entah apa alasannya hingga marah, mungkin karena pagi-pagi malah minum Coca-Cola si CR7 ini, bukannya minum susu anget. Mungkin itu ya alasannya ya. Oke. Fjørtoft sendiri mengetahui cerita itu dari pelatih MU saat itu ya, yang bernama Ole Gunnar Solskjaer. Cristiano Ronaldo lahir di Funchal, Kepulauan Madeira, Portugal, pada 5 Februari 1985. Sekarang ia bernaung di tim Italia Juventus dan mewakili Portugal di Euro 2020. CR7 kadang suka dibuat kesal dengan anaknya, Cristiano Junior, karena anaknya itu suka sekali dengan yang namanya minuman bersoda. Dia nggak suka dengan minuman bersoda karena bagi dia minuman tersebut nggak menyehatkan. Ronaldo juga kadang suka memarahi anaknya saat anaknya ketahuan makan keripik dan kentang goreng ya. Bahkan saat anaknya akan makan coklat pun, anaknya selalu menatap ke arah dia. Aduh, si bapak bakal marah nggak ya? Itu kata anaknya ya. Bagi CR7, makan coklat nggak apa-apa sekali-kali mah, asal jangan meminum minuman bersoda. Untuk menu dietnya sendiri, lelaki berusia 36 tahun ini selalu mengkonsumsi makanan sehat 6 kali setiap hari. Dari sumber yang saya dapat, di sini saya bisa jelaskan tentang menu sehat ala CR7. Untuk breakfast-nya dia mengkombinasikan keju, daging sapi, dan yogurt rendah lemak. Kemudian untuk makan siang ke-1 dia mengkonsumsi salad dan ayam. And then untuk makan siang kedua dia mengkonsumsi ikan tuna, minyak zaitun, telur, dan tomat. Entah makanan-makanan itu diapakan ya, apa dimakan satu-satu atau dimasak menjadi satu. Oke, lanjut. Untuk cemilannya, dia memakan buah-buahan segar dan roti panggang alpukat ya. Kemudian untuk makan malam ke-1, dia mau konsumsi ikan todak segar dan salad. Dan untuk makan siang kedua, dia mau konsumsi steak dan cumi. Dan perlu kalian tahu kalau semua itu konon dimasak tanpa minyak ya. Sehat sekali ya. Nah, si CR7 ini juga suka makan makanan yang mengandung karbohidrat. Itu juga dia lakukan atau dia makan saat dia akan menghadapi pertandingan aja. Kalau saat nggak ada pertandingan, dia akan menjauhi makanan itu ya. Yang paling wow-nya, si Ronaldo nggak meminum minuman yang mengandung alkohol. Dia juga dikenal sebagai pesepak bola yang nggak memasang tato di badannya. Ia mempunyai alasan mulia atas hal itu, yaitu karena ia selalu rajin mendonorkan darahnya. Meski katanya, kalau orang yang bertato juga masih bisa mendonorkan darahnya, namun mempunyai kurun waktu tertentu ya, nggak bisa semau dia gitu. Namun Ronaldo tetap kekeh ingin bisa rutin mendonorkan darahnya ya sob. Mengenai fakta atau bukannya, kalian bisa tebak sendirilah. Kelakuan Cristiano Ronaldo ini dalam memindahkan botol Coca-Cola ini beruntut panjang ya, hingga pemain lain juga ngikutin kelakuan dia loh. Sebut saja gelandang timnas Prancis si Paul Pogba. Dia ikutan juga memindahkan botol, namun botol yang dipindahkannya tuh yaitu botol minuman Heineken. Ia memindahkan botol tersebut karena alasan agama. Karena ia seorang muslim, jadi ia kayaknya kurang suka lihat botol minuman beralkohol tersebut, so ia pindahkan ke bawah. Lalu diikuti oleh gelandang Italia bernama Manuel Locatelli. Ia juga memindahkan botol Coca-Cola dan meletakkan botol air mineral di depannya ya. Kalau menurut gua mah si Manuel Locatelli mah bukan mindahin botol sejauh kayak si Ronaldo ya. Kan kalau si Ronaldo mah mindahin botol Coca-Cola, kemudian dijauhin sejauh mungkin. Kalau si Manuel Locatelli mah dia cuma mindahin dikit,
kemudian masukin air aqua, maksud saya air minum, lalu botol Heineken. Jadi dia cuma nyusun aja supaya kelihatan anggun mungkin ya. Oke sob, paling segitu aja cerita mencengangkan dari dunia persepak bolaan ini ya. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan kalian klik tombol like, kemudian klik tombol subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat video lainnya, oke? Makasih. Assalamualaikum. Wow.